Malam ini kita mau belajar bahwa sejatinya di Roma 12 ayat 1 kita mau belajar mengenai tentang kekudusan tentunya, ya kan? Sebelum kita mau belajar mengenai kekudusan, kita harus mengerti bahwa kita ini walaupun telah ditebus dengan darah yang mahal, di mana kita juga dicipta sebagaimana kita ada, sehingga yang tadi saya katakan kita menjadi seseorang yang punya selera, kita punya cita rasa, ya kan? Tuhan menciptakan setiap daripada kita mempunyai sebuah cita dan rasa, ya kan? Kita mempunyai segala keinginan, kita mempunyai segala keegoan, ya kan? Kita mempunyai segala hasrat, kita mempunyai segala, ya kita mempunyai segala-galanya. Tuhan menciptakan kita bukan seperti manusia itu menciptakan sebuah robot, ya kan? Robot dicipta ya mempunyai hanya satu rasa mungkin, ya. Rasanya apa? Ya mungkin robot itu ya bisa menyapu, atau robot itu bisa mengambilkan minum, menyajikan makanan, hanya sekedar itu. Tetapi manusia dicipta, kita mempunyai segala rasa. Kita mempunyai cipta rasa yang banyak, ya kan? Nah, sehingga dengan keberbanyakan apa ya? Keberbanyakan ya, dengan segala rasa yang ada itu, dan hingga pada akhirnya kita itu hidup di zaman sekarang ini yang dikatakan zaman akhir, zaman edan, zaman bumbuan, ya. Nah, kita semakin jauh, kita semakin melenceng, kita semakin dibutakan dengan ilah-ilah lain, ya kan? Kita semakin nyaman dengan ilah-ilah zaman now, kita semakin enjoy, kita semakin menikmati dengan ya selera kita. Jadinya kita semakin nyaman, kita semakin menikmati dengan selera kita, yang selera dunia, yang dunia sajikan itu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita semakin tidak mengerti, semakin kita mentoleransi akan kekudusan ilahi, kekudusan Allah, seperti itu. Maka dikatakan di Roma itu, dikatakan maka hendaklah kamu berubah, ya kan? Melakukan adanya sebuah pembaharuan budi, sehingga apa? Kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Kita baca di Roma 12 ayat 1. Sehingga apa? Ketika kita dapat mengerti apa saja menjadi kehendak Bapa, dikatakan di Roma 12 ayat 1 itu, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Paulus ingin menasihatkan kita semuanya, supaya apa? Kita mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Nah, itu dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, di ayat keduanya itu baru dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga apa? Kita itu semua dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa itu yang baik, nggak hanya yang baik, tetapi yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Kita nggak hanya mengetahui yang baik, tetapi kita malah bisa mengerti itu kehendak Allah, dan itu yang sempurna.
Tetapi kita harus melakukan yang namanya pembaharuan budi, pembaharuan pikiran kita. Yang paradigma kita, yang kita sudah semakin nyaman dengan dunia ini. Dunia ini sudah menyediakan, dunia ini sudah memberikan segala kenikmatannya. Kenikmatan dunia. Dunia sudah sajikan dengan instan. Dengan instan. Karena apa? Kita pengen yang instan. Mie instan, ya kan? Namanya mie instan enak, ya kan? Nah, segalanya disajikan dengan instan. Cepat, pengen cepat secepat-cepatnya. Orang pengen cepat kaya. Orang pengen menikah. Sehingga kemarin, minggu lalu sudah disajikan bahwa umur di bawah 17 tahun sudah hamil. Nah, ya kan? Dan itu ternyata, tak pikir itu tahunya hamba Tuhan itu cuma tahu yang berita yang lalu. Ternyata itu berita hot loh masih. Itu masih hot ya? Itu masih hangat loh itu. Survei berarti. Loh, bukan survei. Minggu ini hamil apa? Lahir. Waktu itu Minggu, hari apa gitu, Senin atau Selasa ketika ya saya pergi, saya lihat di TV, berita itu masuk di TV itu. Masuk di TV? Iya. Masih hangat. Itu ternyata masih hangat, berita hangat itu. Berita hangat sudah hangat di entas. Dan itu berita masih tersiar di berita itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi dunia itu menyajikan segala kenikmatannya. Kita dibawa untuk masuk, untuk menikmati, sehingga kita terjerumus, sehingga kita merasa nyaman, enak, nikmat. Nah, kalau sudah bicara nikmat itu ya kita melakukannya dengan sukacita, kita melakukannya dengan ya semau gue kan gitu, ya kan, tanpa ada beban. Walaupun ada beban, Tuhan nggak boleh loh ini ada suara sumbing ngomong gitu. Tuhan nggak boleh. Tapi ya wis lah, gak apa-apa. Engkau minta ampun sampai Tuhan. Kan aku masih manusia. Belum manusia. Saya kan masih manusia. Kaki masih menginjakan tanah, belum ngawang toh. Lah wis ngawang, ya wis. Ya kan? Selama kaki masih menginjakan tanah, ya masih ada kesempatan untuk berbuat dosa gitu ya, atau berbuat. Nah, itulah. Maka kenapa kita harus memiliki paradigma yang benar, paradigma yang kebenaran. Jangan kita malah mentolerir akan kesalahan-kesalahan akan yang ada di dalam dunia ini. Malam ini kita mau belajar mengenai persembahan yang berkenan. Ngomong-ngomong tentang persembahan, kalau kita belajar, kita sudah baca di Ulangan sekarang ini ya, tentu di Keluaran itu juga Tuhan telah menentukan. Dimana ketika itu Tuhan di Perjanjian Lama itu menentukan ya, nanti persembahannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sembelihannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nanti kambingnya untuk korban apa? Korban sajian, korban syukuran, korban bakaran itu untuk ini itu semuanya sudah didetailkan oleh Tuhan. Nanti dibawa ke imam dan segala macam. Nanti yang gini dan gitu. Nah, bayangkan. Di zaman itu Tuhan tuh menuntut supaya apa? Persembahan yang diberikan itu harus detail seperti itu. Bayangkan kalau kita saat ini masih, ya karena kita sudah hidup dalam perjanjian baru, justru malah bukan yang kelihatannya mudah, tapi sebetulnya susah loh.
untuk memberikan persembahan yang berkenan itu. Karena apa? Seringkali kita memberikan persembahan yang berkenan itu menurut kita saja yang berkenan. Tapi sebetulnya sudah ditetapkan oleh firman, oleh Allah sendiri melalui firman-Nya bahwa kalau kamu mempersembahkan untukku, persembahan untukku, ya harus yang berkenan itu tadi. Yang berkenan, apa yang katakan? Yang berkenan, yang kudus, ya kan? Dan itu Tuhan minta apa? Ayat 1 Pak Indra. Yang Tuhan minta itu adalah persembahan apa? Hidup. Tubuh kita. Mempersembahkanlah Persembahan tubuh. tubuhmu. Yang Tuhan mau adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Bukan mengenai, kalau bicara zaman perjanjian lama, yaitu yang berupa apa? Kambing, domba, burung terkukur, burung apa ya, wah, ya kan. Tapi Tuhan saat ini yang ingin Tuhan mau, yaitu hidup kita ini loh. Hidup daripada setiap para pria yang punya selera tinggi ini loh. Nah, jangan ngaku pria punya selera, ya kan? Seleranya pria, ya kan? Jangan ngaku punya selera. Tapi kita nggak bisa mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dikiranya saat ini sudah, wah, perjanjian baru, Tuhan makasih, Tuhan mengampuni. Memang Tuhan makasih, Tuhan mengampuni. Tetapi Tuhan juga menginginkan, Tuhan meminta bahwa apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita seringkali ini hidup sembrono. Kita hidup sembrono, kita hidup semau gue. Ya. Kita hidup ya untuk ya hasrat kita, keinginan kita saja. Kita mau memenuhi semuanya itu. Kita hidup asal-asalan di hadapan Tuhan. Kita kalau mau ke gereja ya, kalau sempet, ya, kalau ada inceran, ya, kalau ada masalah, ya, kalau nggak hujan, ya, kalau lagi tugas, ya, wah semuanya ya, kalau. Tetapi tidak ada sebuah antusias, tidak ada sebuah kerinduan ketika kita beribadah. Karena kita nggak mengerti. Kalau kita mengerti, kita mentolerir. Kita mentolerir itu semua, sehingga kita mulai mengadakan apa? Negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, pusing, hujan, Tuhan, saya ijak kerja, wah Tuhan, saya disuruh, wah oke, minggu depan ya Tuhan, entek minggu depannya akhirnya, entek minggu depannya sampai di 25 Desember, ketemu mana sampai 25 Desember, 25 Desember nego lagi ya Tuhan, wah saya Tuhan, ini akhir bulan, akhir tutup tahun, akhir tahun, banyak tugas, banyak apa, nggak mari-mari negosiasinya, sampai kapan? Bahkan sampai sudah di ICU, nggak bisa apa-apa, wah wis, kuserahkan hidupku padamu, pakailah hidupku menurut kehendakmu. Apa yang mau Tuhan pakai kalau sudah tiduran di ICU? Nah, apa yang sudah mau Tuhan pakai? Tuhan mau sembuhkan, mujizat.
Kalau sembuh, haleluya. Ya. Ya, kalau sembuh, haleluya. Apa maksudnya? Bila sembuh, lupa mana ya Tuhan? Kita harus semakin mengerti. Kita harus semakin tahu bahwa apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah dalam setiap kehidupan pribadi kita. Setiap daripada kita mempunyai sebuah kapasitas sendiri-sendiri. Kita nggak bisa. Saya pernah merenung seperti ini. Mungkin para mens, waduh, para apa ini? Para bapak sini ya. Mungkin kita pernah berpikir, kenapa ya kok sebuah persoalan, kenapa kok itu lebih enak hidupnya, padahal kerjanya gak ngoyo ya kan? Kenapa kok seperti itu? Karena kita semua ini ada kapasitasnya masing-masing. Itu yang dikatakan apa? Kita mempunyai karunia-nya itu masing-masing. Dan takaran kapasitas kita itu berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ya kan? Kita nggak bisa sama. Mungkin kapasitas saya 50 mili. Mungkin Pastor Samuel 10. setengah mili. Karena minta 10 tak kasih setengah. Ya kan? Mungkin Bro Sutoyo 100 mili. Mungkin Bro Christian 150 mili. Pak Hendro mungkin 250 mili. Dan bapak-bapak yang lain mungkin berapa? Kita nggak ada yang tahu. Ya kan? Kita harus tahu kapasitas kita terlebih dahulu. Kita jangan melihat kapasitas yang lain. Kita harus tahu kapasitas kita. Ketika kita tahu kapasitas kita berapa, kapasitas kita itu apa, sehingga kita tahu apa kehendak ilahi dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah yang ketika kita tahu kapasitas kita, kita mau persembahkan yang berkenan itu, yang atasnya kita sertakan, kita mau berikan, yaitu ucapan syukur. Poin yang pertama yang kita mau persembahkan, yang persembahan kita yang boleh berkenan itu, di atasnya kita mau beri ucapan syukur. Karena kita tahu kapasitas kita dapat mengucap syukur. Ketika kita nggak tahu kapasitas kita, tetapi kita malah melihat kapasitas daripada sekeliling kita, sehingga kita akan tidak mudah untuk mengucap syukur. Di setiap persembahan yang kita berikan, hidup kita ini, kita mau mempersembahkan tubuh kita, maka tubuh kita ini jangan kita serahkan untuk dunia ini. Tubuh kita ini kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau belajar hidup kudus, bukan sok suci, tapi kita mau belajar hidup kudus. Maka dikatakan di Ibrani, kejarlah kekudusan. Bukan tanggalkan kekudusan, bukan engkau sudah kudus, tetapi kita mengejar kekudusan. Seberapapun yang kita mau kerjakan, Tuhan tahu kapasitas setiap kita. Katakan kapasitas. Jangan kapas. Kapas tok. Nah, kapas tok lembung. Jadi kapas lembung. Nah, ini mumpung ya aneh ya. Kapas lembung ya kan?
Disebul ngalor ngono, ngalor ngidul. Mudah diombang-ambing. Jadi kita harus tahu kapasitas kita terlebih dahulu. Sama ketika kita punya ukuran kaki. Ukuran kaki kita berbeda-beda kan? Mungkin ada yang sama. Tapi ada yang nggak sama. Ada yang 40, ada 42, ada 44, ada 48. Ada 50. 48 aja sudah buat sendiri ke pabriknya, ya kan? Nah, kalau kita diberi kapasitas kaki, kita diberi ukuran kaki 42, mau coba 46, bisa nggak? Oplok-oplok, nggak enak, nggak nyaman, ya kan? Kita memaksa diri. Kita kapasitas kita 42, kita pakai yang 38, nggak masuk. Masuk apapun akhirnya memaksa diri, kakinya lecet kakinya. Ya. Sama. Ketika kapasitas kita sekian 42, ya sudah hiduplah sesuai dengan kapasitasmu 42. Rezekimu, pelayananmu, hidupmu ya 42. Jangan tolak kiri kanan, itu dia 44. Kita mau berusaha sampai 44. Tidak akan bisa. Tuhan sudah memberikan kita, setiap daripada kita, takaran kapasitas masing-masing. Sehingga ketika kita tahu kapasitas kita akan mudah untuk mengucap syukur. Maka persembahan yang berkenan yang atasnya itu kita sertakan ucapan syukur. Itulah persembahan yang berkenan. Ketika kita tidak tahu kapasitas kita tidak akan bisa memberikan ucapan syukur atas persembahan kita. Hidup kita, tubuh kita ini mau persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa bersyukur. Kita nggak akan bisa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita akan menuntut lebih dan lebih dan lebih, terus-terusan menuntut Tuhan lebih dan lebih. Tidak akan pernah berujung, tak pernah ada ujungnya. Karena kita terus meminta dan kita menuntut Tuhan untuk membanjiri kapasitas yang sudah Tuhan beri. Sampai meluber. Ini bukan bicara kita harus berbuah lebat untuk sehingga meluber ke kiri dan ke kanan. Bukan. Tetapi kita menuntut Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan memenuhi ruang kapasitas kita di luar kemampuan yang sudah Tuhan tetapkan. Saya pribadi ketika saya disuruh belajar keyboard pun kalau sampai sekarang saya berpikir sampai mati pun saya nggak akan pernah bisa belajar. Sudah. Ya kan? Saya disuruh belajar main alat musik pun gak akan pernah bisa. Saya bukan tanpa usaha, saya sudah pernah berusaha. Main gitar, gak akan pernah bisa. Pengen. Orang yang diberi talenta untuk bisa mengerjakan alat musik akan melihat apa? Gampang itu. Goblok kan kok gak iso-iso. Selain ngono lho. Nah, megene mlajari kono. Kok mosok gak iso sih kunci ngene. Aduh angin gitu. Pernah belajar? Pernah. SMP pernah nyoba belajar, gak iso. Ayo. Barusan juga ya umur wis gede ngene, gerang ini coba belajar pun gak iso. Wis nyoba sebulan 2 bulan yang gak iso. Tapi puji Tuhan, anak saya belajar kok bisa ngerti ya. Aneh. Nurun siapa? Gak ngerti. Modelnya bapak ini gak iso. Belajar sampai aduh, otaknya gak mampu. Tangan wis belepotan, gak iso. Dulu belajar piano, pernah belajar piano. Gak
iso, cek cilik, cek masih kecil belajar piano, gak iso yoan. Sing iso main. Paling ngilokno ya mau goblok ya, gak iso. Ya silokno aku apa noe lah, sembarangmu. Nah, gitu. Jadi saya mau berusaha untuk lebih daripada kapasitasku. Ya akan bisa. Karena sudah Tuhan takar kapasitas saya. Maka ketika kita mengerti setiap kapasitas kita akan mudah untuk bersyukur. Dan ketika kita mengerti dan bersyukur, kita akan dapat mempersembahkan tubuh kita ini loh, untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak lagi sembarangan, nggak sembrono. Hidup kita nggak sembarangan, nggak sembrono ya. Kita mau mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang kita lakukan. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Terus Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15 di sini ini sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Lanjut ayat 16-nya. Dan janganlah kamu lupa untuk apa? Berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Janganlah lupa untuk apa? Berbuat baik. Maka dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan dikatakan di ayat yang lain, ibadahmu yang sejati itu mengasihi janda-janda, ya kan? Kok nggak duda-duda ya? Tapi nggak ada terusan loh, janda-janda cantik gitu ya. Janda-janda yang ditulis di Alkitab itu ada kriteria janda-jandanya. Janda-janda yang sudah berumur, yang berusia tua, ya kan. Janda-janda yang sudah ditinggal mati oleh pasangannya. Bukan janda-janda yang masih muda, yang hari ini nikah, kemarin baru cerai. Ya, tapi janda-janda yang ditinggal oleh pasangannya dan yang sudah berumur, ya kan. Dan dikatakan apa? Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Inilah persembahan zaman now. Persembahan di dalam perjanjian baru. Dengan segala perbuatan kita mau mempersembahkan itu untuk bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau, kalau pemikiran pria itu kadang kita, ya bukan pria tak ya, wanita mungkin juga berpikir begitu juga ya. Ketika kita mau memberi sesuatu, apa yang mau kita terima sebagai balasannya? Itu ya, tetapi kecenderungannya pria pasti punya pemikiran seperti itu. Maka hal yang kedua yang harus kita punyai di dalam kita memberikan persembahan yang kudus kepada Allah, yaitu kita di atasnya kita mau taruh, kita mau lakukan, yaitu dengan
ikhlas, tulus. Kita memberi dengan melakukan segala perbuatan baik itu, kita melakukannya dengan ikhlas dan tulus. Saya jadi mencari ikhlas tulus gitu, langsung dapat di 1 Tawari 29 ayat 9. Ternyata ada ikhlas tulus ini. Langsung loh, saya cari ikhlas tulus gitu, ada ternyata berhubungan juga dengan persembahan yang hidup ini. Dan ketemunya di 1 Tawari 29 ayat 9. Ketika itu bangsa ini mau membangun sebuah bait suci ya, 1 Tawari 29 ayat 9-nya. Ya. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Ini mengenai sumbangan untuk pembangunan bait suci ketika itu. Mereka melakukan dengan kerelaan mereka masing-masing. Dengan tulus hati. Mereka mau memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Dengan notaben waktu itu, waktu firman ini dicatat untuk pembangunan bait suci. Tetapi bukankah kita tahu bahwa tubuhmu adalah apa? Nah, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Baitnya Roh Kudus bersemayam. Ketika kita mengerti, memahami ini semua, kita memahami kerinduan Allah, kita memahami kehendak Bapa, kita mau belajar untuk kita nggak main-main dengan kehidupan kita, dengan kapasitas yang sudah Tuhan beri, dengan setiap talenta yang sudah kita punyai dari Tuhan yang Tuhan beri. Kita mau mempersembahkan itu dengan ikhlas, tulus, tanpa mengingini imbalan yang apa yang mau kita terima ketika kita melakukannya itu semuanya. Karena jelas manusiawi, jelas pria punya selera ketika saya melakukan ini, apa yang dapat kamu beri kepadaku? Tetapi bagaimana ketika kita berdialog dengan Tuhan, ketika Tuhan ngomong, ketika aku melakukan itu Tuhan, apa yang kau beri? Oke lah, kalau itu tak ambil darimu, bagaimana? Kalau itu yang tak ambil darimu, dan aku akan memberikan kepada yang lainnya, setujukah engkau? Sama. Ketika yang punya 1 talenta menyimpan baik-baik talenta itu dan tidak mengembangkan talenta itu, dan di ayat yang ke-17 juga demikian, 1 Tawari 29 itu juga ayat 17 Pak Hendra. Dan aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau itu adalah Allah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan menilik setiap hati kita. Dia menguji hati kita. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada.
Tuhan menguji hati kita. Seringkali harta kita di mana berada, di situ hati kita. Bukan malahan apa? Kita mau memberi dengan tulus ikhlas. Segala yang kita punyai saat ini, kita harus sadari. Kelak kita tinggalkan semuanya itu. Kita nggak punya satu kekuatan power pun untuk dapat mempertahankannya. Kalau ini saya bilang satu power ya. Kalau ini misal di game dulu kan ada power itu kan ada satu kotak, dua kotak, tiga kotak ya. Ini ngomongnya satu kotak kekuatan kita loh. Tidak akan mempengaruhi, tidak akan bisa mempertahankan talenta harta kita. Karena apa? Kita nggak punya kekuatan untuk apa atas yang kita punyai. Sebab semua yang kita punyai itu semuanya hanyalah pengujian hati kita. Karena ketika Tuhan mau ambil itu semuanya, disitulah Tuhan mau menguji hati kita. Seperti Ayub, ketika dia kehilangan semuanya, apakah Ayub hatinya berada dalam apa yang hilang itu? Atau malahan dia ya seperti istrinya ngomong, kutuki Tuhan Allahmu. Ya kan? Ayub sebetulnya punya alasan untuk mengutuki Tuhan Allah. Tetapi Ayub nggak mau. Dan Ayub nggak mau saja, tetapi Ayub ingin juga mau menyelami apa sih kehendak Allah dalam kehidupanku sehingga hidupku kok semakin seperti ini, terpuruk. Sehingga ketika Ayub di dalam kehidupan menjelang akhirnya, dia tahu apa yang menjadi kesalahannya, dia menjadi apa yang menjadi apa saja yang dirasa tidak berkenan bagi Tuhan, sehingga dia tahu semuanya. Maka dia mengatakan, sebelumnya aku tahu engkau hanya dari kata orang, tapi sekarang aku melihat Tuhan Allah itu sendiri. Karena Tuhan ingin mengajak kita itu berjalan-jalan untuk mengerti, menyelami arti kehendak ilahi, sehingga kita dapat melihat, dapat mengucapkan, oh ini toh engkau Tuhan. Bukan hanya dari kesaksian-kesaksian orang saja aku tahu engkau yang dahsyat, katanya engkau memulihkan orang itu, memberkati orang itu, engkau menjaga orang itu. No, tapi aku mulai mengerti dalam kehidupanku sendiri bahwa engkau memang ada, engkau memang hidup. Kita seringannya pakai apa? Otak kita ya. Kalau pria senengannya pakai senengannya mangan utek ya. Kalau pria itu senengannya kan pakai logika. Jadi Tuhan dilogikakan seperti ini dan seperti ini, Tuhan itu harus seperti ini dan seperti ini. Tuhan ingin membawa kita untuk semakin membuang logika kita. Otak kita ini dibuang, sehingga kita menilai Tuhan nggak pakai logika. Dan juga nggak bisa pakai hati, perasaan. Tapi kita mau sepenuhnya, kita mau dibawa Tuhan, mengerti sepenuhnya Tuhan itu seperti apa. Sehingga kita boleh berkenan mempersembahkan persembahan yang hidup, yang berkenan itu dengan ikhlas dan tulus. Kita tahu cerita ya di Kisah Para Rasul 5 itu ayat 1 sampai 11 itu ya. Kita tahu bahwa cerita tentang Ananias dan Safira. Di mana ketika itu Ananias dan Safira telah bersepakat
Mereka adalah sepasang suami istri ya. Mereka bersepakat untuk memberikan sebuah persembahan dari penjualan sebidang tanahnya. Mereka mau menjual untuk lalu dipersembahkan untuk Tuhan. Jelala wis payu. Wah, mungkin sebelumnya mereka berdoa, Tuhan, ini aku tanah sebidang tanah, lakukan ya Tuhan, datangkan pembeli dengan caramu yang ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan, sudah laku dengan dahsyat, ya kan? Sudah datang pembeli, wah wis, cash keras, wah wis dibayar cash, ya wis. Kalau dalam doanya pertama, ya lah ini payu Tuhan ya, nanti aku akan mempersembahkannya untuk gereja. Ini akan aku persembahkan untuk gereja itu sekian, 50% kayak 40% ya. Wis ngomong lah, ojo akeh-akeh 10% aja ya. Tak persembahkan gereja 10% ya. Amin, amin. Sepakat wis sampai suami istri ya. Sampai waktu. Amin. Karena suami istri sudah sepakat. Wah, Tuhan datangkan pembeli dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Nah, lakulah sebidang tanah itu. Terus laku terima duit. Iya. Terus terima duit jadi gelap mata. Kalau dihitung-hitung, waduh, persepuluhan, 10% mau janjinya ya. 10% ini lumayan. Bisa gawe urip 10 tahun. Nah, iya, bayang urip 10 tahun loh ya. Lumayan iki. Cocok. 5% ya. Separuh ya. Ya. Nah, akhirnya diberilah 5%. Yang tadi semula nasarnya 10%. Iki jadi 5%. Setelah melewati logika ya, hitung-hitungan pakai utak ya. Dan lumayan. Bayang no. Persepuluhan 10 miliar ngono ki apa? Ayo, siapa yang mau persepuluhannya 10 miliar? Loh, gak ada sing angkat tangan ta? Halo, gak ada sing pengen ta persepuluhannya 10 miliar? Nah, itu gak ada sing angkat tangan. Nah, saya tadi pagi dapat pencerahan. Minta itu yang banyak. Nah, minta itu yang minta kan gratis ya. Jadi kalau minta itu sesuai kapasitas. Biarlah kapasitas kita penuh. Ya. Kita minta sesuai kapasitas kita. Mungkin kita saat ini kapasitas segini. Tapi kita taunya segini. Baru 1/4. Minta dipenuhkan kapasitasnya. Ya kan? Jangan diganti kapasitasnya. Tuhan sudah taharu kok. Tuhan tuh sudah mengerti kita sejak kita di dalam kandungan. Ya kan? Nah, Ananias dan Safira ini dikatakan apa? Sebetulnya loh, tanah itu kan sebelum laku pun itu hakmu. Sudah laku pun itu juga hakmu. Tapi yang membuat kekejian di hadapan Tuhan apa? Negosiasi. Logika. Tidak adanya ikhlas tulus dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Ketika dihitung-hitung lagi persepuluhannya, itu ngomong no, hasilnya apa? Setengah dari hasilnya ya, kalau di Kisah Para Rasul itu ya. Ini padahal saya cuma ngomong 10% tok. Dan sebagian lain di bawah, sebagian ini nggak ngerti ya, sebagian itu berapa, mau dikatakan separuh, half atau apa ya, kita tidak dicatat ya, dikatakan sebagian ya, sebagian itu ya tidak dikatakan nilainya secara terperinci berapa ya kan, ya kita ngomong 1/10 lah, ngomonglah 1/10, siapa yang mau. Kalau persepuluhannya 1 miliar, nah, ya kan. Akhirnya jadi hitung-hitungan kan sama Tuhan, emannya. Nah, dikurangi, senengannya ngurang-ngurangi ya. Akhirnya
Ananias meninggal. Ya, Ananias mati, dan Safira pun ketika ditanyai lagi, nggak tahu, bukan urusan. Wah, pateni sisanya ya. Itulah hukuman daripada Tuhan. Mungkin Tuhan saat ini masih mengasihi kita. Tuhan tidak langsung merenggangkan nyawa kita. Tetapi kita diberinya kesempatan sehingga kita dibawanya sampai ke dalam dasar kekelaman, lembah kekelaman. Supaya Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kehidupan kita yang dilalu mungkin ada yang berbuat yang tidak senonoh, yang sembrono, yang tidak berkenan. Saat ini kita mau dipulihkan Tuhan. Yang mendengarkan firman malam ini, ya kan? Tuhan ingin memulihkan kehidupan kita. Seperti Tuhan memulihkan Sion. Dan Tuhan itu sebetulnya rindu untuk memulihkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau bawa kita berjalan-jalan sehingga kita dapat menyelami arti kehendak Bapa. Sehingga kita dapat mengerti apa-apa saja yang menjadi kehendak Bapa. Dan tidak mungkin kita akan mengalami seperti Ayub. Kita akan dipulihkan segala apa yang dipunya Ayub, segala apa yang kita punya dulu. Dan Tuhan ambil. Tuhan akan kembalikan dengan berkali lipat. Amin. Di mana kita mau belajar untuk kita senantiasa kita bersyukur ya. Selasa kemarin ya, Bro Sutoyo sudah menyampaikan kita untuk bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Kita boleh bersyukur. Kita mau bersyukur dalam segala hal. Dan juga kita mau bersyukur atas apa yang kita punyai, kapasitas yang kita punyai, kita mau bersyukuri, kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kapasitas yang sudah Engkau beri, seberapapun yang telah Engkau beri dalam kapasitas dalam hidupku, aku mau dengan tekun untuk mau mengerjakan kapasitas yang sudah Engkau percayakan ini. Dan penuhkan setiap kapasitasku yang ada dengan penuh dan penuh. Dan di atasnya aku mau bersyukur dan aku mau mengerjakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan di dalam aku mengerjakan itu semua, biarlah aku mengerjakannya dengan ikhlas, tulus. Sebab Engkau menguji hatiku. Engkau tahu hatiku. Aku mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas. Aku mau mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas. Biarlah Engkau saja yang menguji hatiku. Sehingga Engkau tahu bahwa apa yang aku kerjakan adalah yang berkenan di hadapan-Mu. Aku mau mempersembahkan tubuhku yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Bukan dengan barang yang fana. Aku mau mempersembahkan tubuhku ini loh, yang telah Engkau tebus untuk bagi hormat kemuliaan-Mu. Bukan untuk bagi dunia ini aku mempersembahkan tubuhku, tetapi aku mau mempersembahkan tubuhku hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Amin.